Tahukah sobat muslim, ada hubungan yang sangat kuat antara doa dan mengkonsumsi barang yang halal. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah maha baik dan hanya menerima yang baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk melakukan perintah yang disampaikan kepada para nabi. Faqala ta'ala, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Wa qala Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kemudian Rasulullah membaca firman Allah yang artinya, Hai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amalan yang salih. Dan juga firman-Nya, Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami anugerahkan kepadamu. Kemudian Rasulullah melanjutkan, Summa zakarar rajul yutilu safar ash'asa aghbara yamuddu yadaihi ila sama ya Rab wa mata'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa hudiya bil haram fa anna yustajabulah. Kemudian Rasulullah menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang jauh, tubuhnya diliputi debu lagi kusut. Ia juga menengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, Ya Robku, Ya Robku. Namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dengan yang haram. Maka Rasul mengakhiri dengan sabdanya, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sobat muslim yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik, yaitu maha baik pada zatnya, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya. Dan Allah hanya menerima yang baik pada zatnya dan dalam hal perolehannya. Adapun hal yang buruk pada zatnya, misalnya khamr, minuman keras, atau dalam hal perolehannya, misalnya mendapatkan harta dengan jalan riba, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima hal-hal tersebut. Hal ini bisa kita lihat dari hadis tersebut. Innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk melakukan perintah yang disampaikan pada para nabi. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Hai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amalan-amalan yang salih. Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kepada para rasul, yang mana perintah ini juga berlaku untuk kaum mukminin, yaitu agar mereka memakan dari yang baik-baik. Adapun yang jelek, sungguhnya hal itu diharamkan atas mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam mensifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang memakan barang yang haram, bahwasanya ia akan terjauhkan dari terkabulkan doanya, walaupun ia mendapati sebagian sebab terkabulnya doa. Ya, seperti melakukan safar yang panjang, yaitu perjalanan yang panjang nan berdebu, menengadahkan kedua tangannya ke langit dan memohon, wahai Rob, namun makanan, minuman, pakaian, dan ditumbuh besarkan oleh hal-hal yang haram, maka dari mana akan terkabulkan doanya? Sobat muslim yang dirahmati Allah, kita mesti harus paham bahwa orang yang disifatkan oleh Rasulullah tadi dengan 4 sifat akan menjadikan terkabulnya doa, yaitu yang pertama, bahwasanya ia melakukan safar yang panjang, yaitu perjalanan yang panjang, dan safar itu merupakan sebab dikabulkannya doa bagi orang-orang yang berdoa. Bahwasanya yang kedua, dia berambut kusut masai berdebu, dan Allah Subhanahu wa taala berada di hadapan orang-orang yang hati mereka itu luluh redam karenanya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya ia menengadahkan kedua tangannya ke langit dan membentangkan kedua tangannya ke langit, itu sebagai sebab diijabahinya doa, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala malu kepada hambanya apabila ia mengangkat kedua tangannya kemudian menolaknya atau tidak mengabulkannya. Kemudian yang keempat, doanya kepada Allah, wahai Rob, adalah bentuk tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya, dan itu bagian dari sebab terkabulnya doa. Akan tetapi doanya tidak dikabulkan dikarenakan makanan, minuman, pakaian, serta dagingnya tumbuh dari barang yang haram. Maka Nabi Muhammad SAW menganggapnya jauh untuk dikabulkannya doa. Beliau bersabda, fa'anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan?